Matematika logika memang patut diunggulkan. Memang itu patut diunggulkan karena kalau tidak maka dunia hayal ini selalu menghantui nih, bisa-bisa menggerogoti apa yang disebut logika tadi ya, sehingga kita kehilangan objektivitas. Potensi bagi kita untuk menggolkan berbagai keberuntungan, apakah itu keberuntungan dalam artian yang positif ataupun negatif, itu bisa mencapai puncaknya di bulan Imlek yang kedua ini. Namun tentu saja sebagai pebisnis kita wajib ya untuk mencurigai berbagai hal yang menyimpang tadi. Cap Gome atau Festival Tenglem sudah berlalu. Itu bertanda bulan purnama pertama di tahun macan air sudah berlalu pula, bertepatan dengan berlalunya tanggal 15 Ciagwe 2573 atau dalam kalender internasional 15 Februari 2022. Tentu saja itu juga menandakan bahwa era Jigwe sebentar lagi akan kita jelang. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai era Jigwe yang berentang waktu mulai 3 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Izinkan saya mewakili penerbit buku pintar Indonesia untuk berterima kasih kepada Anda semua para juragan yang sudah membeli dan memiliki buku peruntungan tahun macan air dan kalender Imlek 2573. Tentu saja sebagai penulis dan penganalisa peruntungan Sio-Sio dan Yin Yang 5 unsur, dan juga sebagai praktisi Feng Shui, mengaturkan banyak terima kasih dengan harapan semoga buku dan kalender tersebut bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk meniti tahun macan air yang kelak akan terus berentang waktu hingga 21 Januari tahun 2023. Perlu Anda pahami bahwa era Jigwe juga memiliki kata kunci sebagaimana kata kunci tahunannya. Kata kunci tahun macan air Imlek 2573, tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki. Sedangkan kata kunci untuk 29 hari ke depan mulai dari tanggal 3 Maret 2022 adalah hasrat terfokus, peluang pun bermunculan. Hasrat terfokus dengan tegas berambisi hendaknya menjadi satu sinergi agar peluang yang bermunculan dapat melambungkan aksi kita dan hoki kita. Nah, untuk itu kita juga perlu mendalami komposisi elemen yang berlangsung pada Jigwe tersebut. Pada Jigwe, bulan kedua Imlek di tahun macan air, besaran unsur air memang belum juga berkurang. Artinya apa? Artinya aspek perasaan masih sangat bermain. Namun demikian, besaran unsur api tiba-tiba
melambung tinggi. Artinya unsur api berpotensi untuk menguasai komposisi elemen. Dengan kata lain, unsur api yang bermakna logika tersebut salah satunya di masa Jigwe ini punya peluang untuk mendominasi perasaan. Nah, apa makna daripada hal tersebut? Apa makna bahwa perasaan bisa didominasi oleh logika? Perasaan yang terdominasi tadi tentu saja tidak bisa bergerak sebebas-bebasnya sebagaimana kita pernah bicarakan pada video mengenai tahun macan air Imlek 2573. Nah, oleh sebab itu gejolak perasaannya, dunia hayalannya tentu saja lebih mudah dikendalikan, lebih mudah untuk dilogikakan. Nah, kalau perasaan dunia hayal dilogikakan, artinya yang timbul adalah gagasan, kreativitas. Nah, kalau logika dan perasaan bersatu padu, maka akan mewujudkan satu hal yang bersifat positif, di mana gagasan dan kreativitas tadi tentu saja akan menjadi modal dasar untuk membangkitkan satu hasrat. Ya, dengan kata lain, pada bulan Imlek ini hasrat atau ambisi tidak akan sukar untuk kita wujudkan, untuk kita mantapkan gitu ya. Dan tentu saja yang kalau kita berpikiran positif ke arah tersebut, apapun yang akan keluar adalah positif pula. Nah, dalam konteks ini perlu diwaspadai bahwa apabila kita berbicara hal yang positif, maka hasrat daripada pebisnis akan melahirkan berbagai hal yang bersifat positif. Di mana misalnya kesempatan emas ya yang diramalkan akan diperoleh oleh salah satu show atau yang berjumlah nilai keberuntungan tinggi, itu tidak akan mungkin terlepas daripada genggaman. Begitu juga misalnya peluang-peluang mendadak di luar dugaan, nggak akan pernah lolos. Ya, bahkan berbagai hal yang bersifat membokong, silat-silat siasat, kepura-puraan akan mudah untuk kita ungkapkan ke permukaan. Namun kalau di dalam benak kita yang ada adalah pikiran negatif, maka perasaan itu juga akan diarahkan ke sana, dilogikakan ke sana. Sehingga berbagai kekeliruan itu sangat mungkin akan diungkapkan sebagai sebuah pembenaran. Sebagai pebisnis, tentunya kita berharap hal yang positif, di mana kesuksesan tersebut dapat kita raih agar keberuntungan dapat kita miliki. Ya, jadi potensi bagi kita untuk menggolkan berbagai keberuntungan, apakah itu keberuntungan dalam artian yang positif ataupun negatif, itu bisa mencapai puncaknya di bulan Imlek yang kedua ini. Namun tentu saja sebagai pebisnis kita wajib ya untuk mencurigai berbagai hal yang menyimpang tadi dan membangkitkan hal-hal yang bersifat positif. Karena kalau hasrat kita positif dan terfokus, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itulah ya pembawaan daripada bulan Imlek yang kedua. Para relasi dan pemanfaat buku dan kalender keuntungan, khususnya di tahun ini, buku dan kalender peruntungan tahun macan air Imlek 2573. Juga Anda, para sahabat Radio Sonora FM, baik yang di Jakarta maupun di jaringan di seantero Nusantara, dan warganet
semuanya yang berada dimanapun. Kami semua, saya mewakili juga putra saya Kang Sifat dan mewakili pula Radio Sonora FM termasuk yang di jaringan, berharap dan selalu berharap agar para juragan semuanya selalu sehat walafiat, bahagia sejahtera, makin berkeharmonisan, makin berkesuksesan, dan makin berkeberuntungan. Kalau tadi pembahasan mengenai fenomena bulanan telah saya sampaikan, mari kita sama-sama bahas apa saja sih yang mestinya Anda lakukan sebagai sebuah penyandang sio. Oke, kita bahas mulai daripada biasanya. Tentu saja mulai dari sio macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi, tikus, dan kerbau. Oke? Sio macan, enyahkan kesan temperamental, upayakan kesepahaman. Kesan temperamental harus dienyahkan. Artinya apa? Artinya di bulan Imlek yang kedua ini, Anda yang bersio macan dikhawatirkan akan mudah bertemperamental, akan mudah yang orang bilang emosi lah begitu, marah-marah lah begitu, ya. Nah kalau emosi, marah-marah, itu kan berarti objektivitas kita rendah, melemah, bahkan kadang-kadang sirna dari benak. Nah ini yang kita tidak mau terjadi. Kita harus jaga, enyahkan kesan temperamental, upayakan kesepahaman. Artinya apa? Artinya di bulan Imlek kedua ini pun Anda sulit untuk menemukan kesepahaman. Bisa dikarenakan Anda sendiri yang berpikiran nyeleneh, bisa juga karena pihak lawan. Nah oleh sebab itu kesepahaman patut Anda perjuangkan. Logika memang patut dikedepankan. Namun naluri bisnis pantang kalau terabaikan. Jadi Anda di bulan Imlek kedua ini perlu paham dulu ya bahwa keberuntungan Anda ini punya potensi naiknya luar biasa dibanding bulan lalu. Bukan main. Tetapi syaratnya Anda patut mensinergikan kemampuan Anda dalam bermatematika logika, dalam menghitung dan bernaluri bisnis. Jadi, kalau Anda berhitung masuk nih, Anda harus berpikir, iya enggak? Nah, secara pengalaman, naluri oke enggak? Tapi kalau naluri Anda yang berbicara seperti itu, Anda harus hitung, logik tidak? Kalau keduanya oke, sikat, begitu. Ya, nah, walaupun kebenaran di pihak Anda menjudutkan eksistensi pihak lain, sebaiknya jangan. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa kita harus mengupayakan kesepahaman. Nah, kalau kita kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, nggak akan ada kesepahaman. Artinya apa? Artinya kita patut bertoleransi. Sehingga walaupun kita benar, kita harus berbagi kebenaran itu terhadap pihak lain. Anggaplah mereka yang lebih benar, tetapi yang terwujudkan adalah win-win solution, ya. Jadi jangan pernah menyudutkan eksistensi orang lain. Maka daripada itu, keberuntungan Anda akan terwujudkan benar-benar meningkat signifikan. Sukses selalu.
Sio kelinci. Enyahkan ayal-ayalan, tingkatkan kontrol dan kecermatan. Jadi Anda dikhawatirkan bersikap ayalan, bersikap bimbang, bersikap ragu, kurang serius, atau jangan sampai bahkan menjadi seorang yang bersikap masa bodoh. Ya, kalau itu yang terjadi, maka penurunan yang drastis sukar kita elakkan. Padahal peluang sio kelinci di tahun macan air ini sungguh besar. Jadi kita patut berusaha agar tidak ada penurunan, apalagi yang sifatnya fatalis. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita, jangan sampai bersikap masa bodoh, jangan bersikap ayal-ayalan, tingkatkan kontrol dan kecermatan. Kita harus kontrol terus, ya, introspeksi terus. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan, apalagi bersikap ragu-ragu. Dan untuk segala hal kita patut menelitinya dengan secermat mungkin. Daya cipta memang patut direnungi, ya. Jadi di bulan Imlek ini, seperti tadi di awalan tahun kita berbicara mengenai bahwa lamunan, mimpi-mimpi indah, itu semua bisa dirakit menjadi sebuah gagasan atau kreativitas atau sebuah daya cipta. Nah, daya cipta itu memang patut direnungi, nggak masalah. Namun bukan berarti aktivitas pantas dinomor duakan. Ya, kita boleh nih merenung, oh ini mestinya begini, ini begini. Tapi kewajiban, ya, aktivitas kita yang primer tidak boleh tertinggal, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dinomor duakan. Walaupun peluang Anda tak kekurangan, intensitas komunikasi tidak boleh terminimalkan. Ya, jadi di bulan Imlek kedua ini peluang Anda bagus. Namun kalau Anda tidak mengintensifkan komunikasi dengan relasi, dengan mitra bisnis, dengan mitra pendukung, yang dikhawatirkan segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak berkelancaran dan tidak mendukung. Nah, oleh sebab itu, satu hal yang perlu Anda garis bawahi adalah bahwa di bulan Imlek kedua ini, selain tidak boleh berayalan, kita pun harus memupuk komunikasi dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, kecenderungan menurun menjadi stabil atau bahkan meningkat. Meningkat dan meningkat lagi. Sukses selalu. Sio naga. Enyahkan buang waktu. Enyahkan buang waktu. Kenapa? Oh, artinya ada satu indikasi bahwa waktu itu sangat penting. Nah, kalau waktu itu sangat penting, berarti kecenderungan terjadinya peningkatan kesuksesan, peningkatan keberuntungan itu terbuka. Memang demikian diramalkan. Jadi, janganlah kita membuang waktu. Kenapa ini digarisbawahi? Karena kalau kita berbicara bulan lalu, maka di bulan lalu yang dikhawatirkan Anda mempamerkan kemampuan. Nah, kalau kemampuan dipamerkan berarti kita bisa lupa diri. Nah, kalau kita lupa diri berarti kita gampang membuang waktu. Itulah, ya. Tolong digarisbawahi. Enyahkan buang waktu, maksimalkan keseriusan kejaran. Jadi, dalam hal mengejar, Anda dikhawatirkan tidak atau kurang serius. Nah, Anda harus memacu diri Anda nih. Ya, tetapkan target dan kejar. Ya, harus lebih
intensif ya ketimbang bulan lalu. Ketegasan memang sangat dianjurkan, namun pemaksaan kehendak harus dipantangkan. Ya, jadi di bulan Imlek ini Anda harus juga bertoleransi. Dalam artian apa? Artian Anda boleh aja tegas. Misalnya Anda tegas terhadap anak buah, tegas terhadap mitra. Ya, ini bagus dong, supaya konstan pekerjaan bisa terwujudkan. Namun kalau Anda paksa, Anda push terlalu juga jangan. Ya, bisa orang tidak tahan terhadap Anda nantinya. Ya, paham dong? Nah, walaupun kesempatan emas menggoda hasrat, ya, walaupun kesempatan emas menggoda hasrat. Jadi ada kesempatan yang emas loh, yang tidak terduga. Anda harus jeli di sini. Sumber daya tak patut Anda spekulasikan. Nah, ini ada kesempatan besar nih. Tapi sumber daya Anda segini. Nah, Anda jangan serakah. Kalau memang Anda bisa bersinergi dengan mitra bisnis Anda untuk mengusungnya secara bersama, tentu bagus. Tapi yang dimaksud di sini jangan sampai dengan kemampuan yang terbatas Anda berusaha memakan yang jauh lebih besar. Jangan sampai akhirnya yang Anda makan tidak terkunyah baik, bahkan termuntahkan keluar. Ya, yang penting bahwa Anda di bulan Imlek yang kedua ini punya peluang yang sangat bagus, tetapi jangan dispekulasikan. Oke, sukses selalu. Sio ular. Bagaimana dengan sio ular nih? Katanya ciong kan? Apakah di bulan Imlek yang kedua ini menurun dibanding bulan lalu atau justru meningkat? Tolong diperhatikan. Enyahkan kesangsian. Sinergikan logika dengan perasaan. Kalau nggak boleh sanksi dan memanfaatkan kedua tadi, oh tentu peluangnya bagus dong, ya. Ya, yang penting kearifan Anda di dalam menata tahun lalu, di mana Anda diramalkan sebagai salah satu show yang begitu cemerlang, ya, sebagiannya menjadi salah satu acuan untuk menapaki bulan yang satu ini, setidaknya demikian. Ya, nah, matematika logika memang patut diunggulkan. Apa maknanya? Maknanya di bulan Imlek kedua ini Anda lebih cenderung mengutamakan matematika logika. Ya, memang itu patut diunggulkan, karena kalau tidak maka dunia hayal ini selalu menghantui ini. Bisa-bisa menggerogoti apa yang disebut logika tadi, ya, sehingga kita kehilangan objektivitas. Nah, matematika logika memang patut diunggulkan, namun pengalaman tidak boleh ternistakan. Pengalaman yaitu pelajaran yang kita dapatkan selama ini, ya, baik buruknya yang tentu saja patut kita pertimbangkan, ya. Dan itu pun menjadi sebuah naluri bagi kita nantinya. Jangan ternistakan, jangan dianggap sebagai angin lalu yang tidak pantas dipedulikan. Justru kita harus mengindahkan pengalaman tersebut. Orang bilang pengalaman adalah guru yang paling bijak. Ya, tolong hal itu tidak dilupakan. Walaupun deraan masalah menghantui benak, ya, karena ada ciong toh, dan di bulan Imlek ini deraan masalah bisa menghantui benak. Belum tentu masalah itu ada, tetapi di kekhawatiran di dalam benak bisa sangat mengganggu, ya. Dan walaupun itu terjadi,
surut ke belakang harus Anda pantangkan. Nah, jadi Anda nggak boleh mundur, Anda harus tetap maju dan yakin bahwa bulan Imlek yang kedua ini akan memberikan keberuntungan yang berlebih bagi Anda ketimbang bulan Imlek yang baru saja berlalu. Sukses selalu. Sio kuda. Sio kuda di bulan Imlek yang kedua ini tidak banyak berbeda dibandingkan dengan bulan yang baru saja berlalu, ya. Jadi masa Jigwe tidak terlalu berbeda dengan Ciagwe. Dalam hal apa? Dalam hal aksi Anda yang betul-betul bisa gencar ke permukaan. Walaupun tentu saja saat itu diingatkan untuk senantiasa mencegah kecerobohan yang mungkin saja terjadi. Nah, bagaimana dengan bulan Imlek yang kedua ini? Apakah kecenderungan terjadinya kecerobohan tadi masih bisa berlangsung? Iya, enyakan manuver asalan. Nah, kecerobohan itu dalam bentuk Anda merasa terlalu yakin. Begini juga udah oke lah. Ngapain mesti lebih serius? Toh, kelihatannya ini aja udah cukup berhasil. Jadi, yang asal-asalan, manuver asal-asalan, tolong jangan dilaksanakan. Jadi harus dikaji lebih mendalam lagi, ya. Karena kecenderungan Anda untuk berbuat asalan itu bisa lekat sekali, ya. Tolong diwaspadai. Nyakan manuver asalan, mantapkan target perencanaan. Nah, artinya perencanaan harus Anda targetkan. Nah, kalau begini berarti naik atau turun nih prospek sio kuda di bulan Imlek kedua ini. Kita lanjutin dulu. Pemekaran gagasan memang berkepatutan, ya. Namun kewajiban utama harus diprioritaskan. Artinya Anda memang juga gampang sekali memperoleh gagasan-gagasan baru yang patut Anda implementasikan dan Anda mekarkan kembali menjadi gagasan-gagasan lain yang lebih potensial. Tetapi jangan sampai kewajiban utama terlupakan. Justru kewajiban utama itulah yang harus Anda prioritaskan. Kalau itu bisa Anda lakukan, artinya apa? Bukan penurunan, setidaknya stabil. Kenapa saya katakan stabil? Karena potensi Anda yang bersio kuda di bulan Imlek yang baru saja berlalu, di bulan Imlek pertama di tahun macan air Imlek 2573 itu sudah sangat bagus. Ya, dibandingkan sebelumnya itu lompatannya luar biasa tinggi. Ya, luar biasa signifikan. Dan kalaupun terjadi penurunan di bulan ini tidak akan terlalu terasakan. Nah, kalau ini bisa Anda bisa siasati sehingga bisa berkestabilan, maka bulan-bulan berikutnya luar biasa akan Anda menangkan. Walaupun rontaan kinerja menghentak hasrat, objektivitas jangan sampai Anda gadaikan. Nah, rontaan kinerja, jadi kemampuan kerja, prestasi kerja Anda ini memang bakalannya meningkat. Ya, apa aja mungkin Anda mau pegang nih, ya. Tetapi ingat, harus objektif. Kalau nggak objektif, jangan, ya. Jadi segala sesuatunya, kewajiban utama harus diprioritaskan. Rontaan kinerja jangan dibiarkan menggiring, menghanyutkan benak dan pemikiran, apalagi sepak terjang. Tetapi objektivitas harus dijadikan dasar acuan. Dengan begitu, kesuksesan tidak akan berpaling dari Anda. Sukses selalu.
Enyahkan buai keterbukaan, strategikan hasrat jangkauan. Anda baru lepas dari masa ciong yang begitu berat, belum mencapai 2 bulan, baru 1 bulan. Nah, keterbukaannya sudah bisa membuat Anda terbuai. Dan kalau ini terjadi, itu sangat keliru. Ini disampaikan karena kecenderungannya diramalkan sangat besar. Jadi satu hal, tolong selalu diingat dan diintrospeksikan untuk tidak terbuai dengan keterbukaan. Ya, jangan-jangan diramalkan demikian karena dikhawatirkan banyak hal-hal yang sifatnya semu yang harusnya diwaspadai. Enyahkan buai keterbukaan, strategikan hasrat jangkauan. Justru yang patut Anda lakukan adalah menstrategikan hasrat Anda agar hasrat tersebut berada di dalam jangkauan Anda. Nah, sebaliknya bagi Anda yang masih traumatis, di bulan Imlek kedua ini tentunya jangan lagi terombang-ambingkan antara traumatis dan buayan. Jadi Anda harus bisa menempatkan diri ya untuk tidak merasa terbenam dalam era tempo lalu dan juga tidak terbuai oleh keterbukaan di bulan Imlek yang satu ini. Maju tak gentar memang patut dimasifkan. Jadi Anda diharapkan untuk bersikap maju tak gentar. Namun geloranya jangan pupus di tengah jalan. Nah, artinya jelas dong. Artinya jangan sampai orang bilang tuh hangat-hangat tai ayam. Ya, di depannya geloranya tinggi, nggak lama kemudian memble. Ini merugikan tentunya ya. Jadi tentu saja Anda harus memanfaatkan kesempatan yang baik ini demi menjulangkan keberuntungan Anda. Walaupun propaganda kemampuan tak pantangan, jadi kalau di bulan lalu itu Anda diingatkan, hati-hati loh ya, jangan sampai menabuh propaganda. Apalagi sampai merasa diri luar biasa hero ya, hebat gitu, jangan. Tetapi di bulan yang satu ini untuk mempropagandakan kemampuan tak pantangan. Jangan-jangan dengan begitu Anda malah punya kesempatan yang jauh lebih terbuka. Namun demikian, walaupun Anda boleh dan tidak dilarang untuk mempropagandakan kemampuan, silat lidah tidak boleh Anda berdayakan. Hati-hati, jangan sampai punya mulut yang tajam. Orang bilang mulutmu adalah harimau. Hati-hati. Kalau itu bisa Anda lakukan, Anda tidak perlu khawatir. Keberuntungan di bulan ini adalah milik Anda. Sukses selalu. Sio monyet, ada kabar gembira untuk Anda. Kabar gembira apa? Ya, kita saksamai. Enyahkan khawatir berlebihan. Utamakan fokus kepedulian. Ya, tetapi kalau enyahkan khawatir berlebihan, fokus kepedulian tidak mengindikasikan adanya sesuatu yang menguntungkan. Ya, memang. Ya, tapi kita bahas lebih lanjut. Enyahkan khawatir yang berlebihan. Kita nggak boleh berlebihan. Jadi, yang dimaksudkan apa sih? Karena Anda lagi ciong, bisa saja kekhawatiran yang mencuat pada bulan lalu itu terbawa. Ya, jangan sampai kemudian apapun yang menjadi hambatan di bulan lalu menjadi batu sandungan di bulan yang satu ini.
Nah, kekhawatiran yang berlebihan justru bisa menjadi batu sandungan semacam itu. Fokus kepedulian kalau Anda utamakan, maka kekhawatiran tadi akan terminimalkan, akan tereduksikan dengan sendirinya. Spekulasi memang patut disingkirkan. Anda tetap tidak boleh spekulasi ya. Walaupun jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, tetap Anda tidak boleh berspekulasi. Namun, kesangsian melangkah datangkan kerugian. Jadi walaupun Anda tidak disarankan atau bahkan dilarang untuk berspekulasi, Anda juga diingatkan untuk tidak pernah berbuat kesangsian, tidak pernah bersepak terjang ragu-ragu. Ya, sikap gerasa gerusu harus disingkirkan dan Anda harus benar-benar berkemantapan melangkah ke depan. Kalau Anda tidak sanksi, maka tidak akan ada kerugian semacam itu. Nah, inilah kabar bahagianya. Kalau tidak ada kerugian, setidaknya Anda punya keberuntungan, tidak akan menurun. Ya, tapi kita lanjutkan dulu. Walaupun kendala terasa di depan mata, walaupun kendala terasa di depan mata, celah keberuntungan tak boleh Anda sia-siakan. Jelas dong? Jadi kendalanya itu bisa juga kendala yang sifatnya hanya fata morgana, menakut-nakuti benak sehingga menimbulkan kekhawatiran. Jadi, kalaupun kendala itu nyata, Anda tidak perlu khawatir, dan dengan demikian keberuntungan Anda akan berpihak sehingga tidak tersia-siakanlah langkah dan sepak terjang Anda di bulan Imlek yang kedua ini. Sukses selalu. Sio ayam. Sio ayam merupakan sio yang di sepanjang tahun kerbau logam Imlek 2572 lalu tampaknya tidak akan mengalami banyak masalah, bahkan kelancaranlah yang selalu berpihak dan keberuntungan justru melambung tinggi. Begitu juga dengan bulan Imlek yang baru saja berlalu, keberuntungan Anda masih sangat diandalkan. Ya, bagaimana dengan bulan Imlek yang kedua ini? Apakah masih demikian menguntungkan? Kita seksamai. Enyahkan kejaran berlebihan, pagari prospek berkelanjutan. Enyahkan kejaran berlebihan, jadi Anda dikhawatirkan keliru dalam mengejar. Jangan sampai yang Anda kejar itu adalah pepesan kosong belaka. Berarti kepalsuan harus Anda waspadai di bulan yang satu ini. Nah, yang perlu Anda pagari adalah prospek yang berkelanjutan. Adalah kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang selama ini sifatnya sudah continue, regular, berkesinambungan. Ini yang harus Anda jaga, jangan sampai kemudian terjadi masalah. Kalau ini terjadi masalah, pupus di tengah jalan, kita akan kekurangan langganan yang potensial toh. Jadi ini yang dijaga. Jangan yang baru yang belum berkepastian yang Anda kejar. Berusaha menang memang sebuah keniscayaan. Kita selalu berusaha apapun menang. Mau bersaing kita mau menang. Ya. Mau mengejar apapun kita mau menang, bahkan kita berlari pun maunya menang, menjadi juara satu. Berusaha menang memang sebuah keniscayaan, setiap orang berusaha untuk itu. Namun mengalah bukan aib perjuangan. Jadi ada saatnya kita memang harus mengalah, itu bukan aib. Maka daripadanya ada satu kalimat bijak, mengalah demi kemenangan. Kita garis bawahi itu. Ya.
Walaupun laba tak lagi sepadan. Oh, berarti hati-hati. Kalaupun prospeknya tidak berkurang, jangan-jangan laba mengalami pengurangan. Nah, kalau itu terjadi, jangan Anda ngotot. Ya, walaupun laba tak lagi sepadan, moto sama-sama untung harus tetap Anda kedepankan. Ya, jadi inilah kunci agar keberuntungan Anda yang diramalkan menurun pada bulan Imlek yang satu ini, ya, agar tidak mengalami banyak gangguan. Ya, setidaknya diusahakan kalaupun menurun tidak fatalis, tetapi kalau Anda betul-betul menggarisbawahi moto sama-sama untung, ya, dan Anda bertoleransi terhadap kepentingan orang lain, mudah-mudahan ya potensi keberuntungan Anda bisa terstabilkan. Sukses selalu. Sio anjing. Anda mungkin berpikir, mana mungkin setelah deraan yang begitu besar di tahun yang baru saja berlalu, di tahun macan air ini, peluang bisa seperti disediakan untuk Anda. Seperti memang sudah dipersiapkan untuk Anda. Dan Anda tinggal mengenyamnya dengan begitu mudah. Ya memang peramalannya seperti itu. Anda tidak perlu ragu. Karena keraguan itulah yang dikhawatirkan menjadi batu sandungan. Nah, selain itu ada yang perlu Anda pedulikan. Ayo kita simak sama-sama. Enyahkan suara sumbang. Ya. Tekadkan optimalisasi kemajuan. Nyahkan suara sumbang. Jadi, orang lain mau berkata apa, Anda harus bisa menutup kuping. Kalau suara itu berkenan dalam artian bijak, tentu patut Anda pedulikan. Namun, yang dikhawatirkan di bulan Imlek ini ada suara sumbang. Bahkan suara sumbang itu dikhawatirkan bukan bersifat eksternal, justru khawatir datangnya dari benak Anda sendiri. Ada satu kekhawatiran yang tidak Anda ketahui alasannya. Ya, Anda harus buang itu. Enyahkan suara sumbang, tekadkan optimalisasi kemajuan. Artinya apa? Artinya walaupun di bulan lalu potensi Anda sudah diramalkan begitu besar, potensi di bulan ini justru jauh semakin membesar. Jangan Anda sia-siakan. Keraguan-raguan memang tak diperlukan. Namun kehati-hatian beraksi pantas dikukuhkan, ya. Nah, suara-suara sumbang tadilah yang patut kita waspadai. Jangan sampai suara sumbang itu juga berisikan sesuatu yang sifatnya manipulatif, yang merugikan. Nah, oleh sebab itu, Anda memang tidak perlu ragu, tapi Anda patut bersikap waspada terhadap sekitar Anda. Ya, jangan sampai ada yang menggunting di dalam lipatan. Walaupun kesempatan makin terbuka lapang, selektivitas Anda harus lebih ditingkatkan. Nah, hal yang satu ini nih, memang ini penting. Pentingnya kenapa? Kesempatan Anda banyak nih. Kalau Anda serakah, ada gerasa khusus semua diambil. Bisa-bisa kebanyakan peluang Anda tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Jadi Anda harus selektif. Bagian-bagian mana, ya, prospek-prospek mana yang memang menjadi
main bisnis Anda menjadi sesuatu yang Anda betul-betul kuasai. Itulah yang harus Anda perjuangkan benar. Dengan begitu, keberuntungan yang meningkat tidak akan menjadi isapan jempol belaka. Sukses selalu. Sio babi. Di bulan yang lalu Anda disarankan agar tidak mudah percaya, ya. Apalagi kalau betul-betul mudah percayanya itu sampai berlebihan, ya. Anda harus menjaga eksistensi Anda sendiri, itu lebih penting. Nah, di bulan Imlek yang kedua ini, yang harus Anda pedulikan, mengenyahkan rasa gamang, ya, rasa takut, khawatir, sunyi, atau merasa, wah, saya nggak akan punya dukungan nih kalau begitu. Rasa gamang semacam itu harus Anda singkirkan benar, ya, dienyahkan sampai tuntas. Konsolidasikan segala kemampuan. Yang penting, kemampuan Anda harus ditata dengan baik. Sumber daya, sumber dana, sumber pengetahuan, dan lain sebagainya. Ya, Anda harus persiapkan sematang mungkin. Ya, Anda harus konsolidasikan, harus diperkuat, harus diperteguh. Nah, kerjasama memang sangat dibutuhkan. Namun, kesepahaman harus lebih diprioritaskan. Oke, ada yang mengajak Anda bekerja sama. Kalau kerjasama untuk bidang yang sedang Anda lakukan sekarang ini bukan membuka satu perusahaan baru, nggak ada pantangan. Tetapi untuk membuka satu perusahaan baru, tentunya bagi Anda yang bersio babi, disarankan tidak. Karena di tahun macan air ini yang bersio babi diramalkan mengalami ciong, didera ciong, ya. Jadi untuk yang suatu yang baru diharapkan jangan. Kerjasama memang sangat dibutuhkan, namun kesepahaman. Jadi dalam hal bekerja sama harus sepaham dulu barulah berjalan. Kalau tidak sepaham, walaupun yang dipikirkan untung dan untung, mendingan jangan. Karena bukan tidak mungkin di belakangnya yang ada adalah kerugian. Walaupun masalah Anda terasa silih berganti, menyerah tanpa syarat tak berkepatutan. Jadi masalah mungkin saja masih terus mendera, ya. Bisa saja berasa silih berganti, ya. Bisa itu bentuk nyata atau juga dalam pikiran semata. Namun semuanya itu harus Anda kendalikan dengan sebaik mungkin, karena Anda tidak diperkenankan untuk menyerah tanpa syarat. Kenapa demikian? Karena memang potensi Anda di bulan Imlek yang kedua ini meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan Imlek Jague yang baru saja berlalu. Sukses selalu. Sio tikus, enyahkan kekurang pedulian. Oh, artinya apa? Artinya Anda yang bersio tikus harus waspada. Waspada, khawatir kehilangan fokus kepedulian. Ya, sehingga Anda kurang peduli. Semakin Anda jauh dari fokus, semakin kekurang pedulian itu menebal. Sehingga Anda tidak lagi tahu bagaimana kondisi atau bahkan eksistensi Anda sendiri. Jadi kekurang pedulian harus disingkirkan benar, ya. Seksamai arah perkembangan. Nah,
Yang paling dikhawatirkan Anda tidak tahu lagi Anda berada di mana nih. Apakah Anda lagi berada di jalan yang lurus, berbelok, atau di persimpangan jalan? Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda kan menjadi orang yang gampangan. Nah, kalau menjadi gampangan, yang dikhawatirkan Anda dimanfaatkan. Misalnya, ada orang yang perlu penjaminan, Anda menjaminkannya tanpa berpikir panjang. Setelah itu, orang yang dijaminkan angkat kaki. Nah, Anda yang menanggungnya di kelak kemudian. Ya, dan itu bisa terjadi di bulan Imlek yang kedua ini, walaupun dampak negatifnya nanti gitu ya. Jadi Anda harus waspada itu. Enyakan kekurang pedulian, sersamai arah perkembangan. Pendek kata, jangan gampang percaya dan Anda harus lebih peduli dan seksama. Semangat memang patut distabilkan terus, namun manuver aksi jangan disembarangkan. Kalau tanpa penyemangatan diri, dikhawatirkan Anda menjadi malas, ya jenuh, ya. Nah, Anda patut menstabilkan itu. Nggak perlu sampai berkobar lah. Yang penting stabil aja, ya. Namun dalam kestabilan tadi, Anda harus berpikir panjang dalam hal menentukan sikap dan langkah. Jangan disembarangkan, ya. Walaupun diimingi prospek luar biasa, walaupun diiming-imingi, berarti Anda bisa ditawarkan satu kesempatan yang wah, untungnya luar biasa. Nah, masalahnya kita sering kali berasa terpukau kalau berbicara keuntungan. Padahal keuntungan itu masih di angan-angan. Jadi, walaupun diimingi prospek luar biasa yang tidak masuk di akal, jangan sampai Anda hilafkan. Ya, jadi Anda tidak boleh hilaf terhadap hal-hal yang tak masuk di akal. Kadang-kadang logika kita sudah bermain, kadang-kadang naluri kita sudah bermain, tapi giliran kita hilaf, semuanya terlupakan. Yang ada adalah ketidaklogisan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kecenderungan terjadinya penurunan di bulan Imlek kedua ini menjadi fatalis. Dengan kata lain, jagalah bulan Imlek yang kedua agar bisa berkestabilan dan berkesuksesan. Sukses selalu. Show kerbau. Enyahkan manuver coba-coba. Ketegasan harus dimasifkan. Ya. Tekad baja Anda pada bulan lalu memang harus dibungkus dengan kebijakan, ya, kebijaksanaan dan tata aturan yang baik. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka kecenderungan Anda untuk memanuverkan segala sesuatu dengan coba-coba di bulan Imlek yang kedua Jigwe ini tidak akan mungkin terjadi. Ya, kalau Anda terhindar daripada kecenderungan tersebut, maka tentu saja peluang Anda untuk menstabilkan keberuntungan terbuka lapang. Apalagi kalau ketegasan Anda masifkan benar. Peningkatan memang harus selalu diupayakan. Kita memang selalu berharap meningkat, ya. Meningkat suksesnya, meningkat pendapatannya, meningkat keberuntungannya. Namun kestabilan yang sekarang ini di bulan Imlek ini yang patut lebih diutamakan. Jadi Anda jangan memaksa diri untuk meningkatkan potensi ataupun keberuntungan Anda. Tapi Anda patut menstabilkannya agar di bulan-bulan berikut
Anda punya peluang untuk menggenjotnya jauh lebih baik lagi. Yang penting sekarang ini Anda tidak mengalami gangguan yang fatalis, gangguan yang signifikan, ya. Walaupun prospek baru pada berdatangan, kontinuitas peluang pantas Anda dahulukan. Jadi diramalkan pada bulan Imlek kedua ini banyak prospek-prospek baru yang berdatangan. Dan jangan sampai prospek baru itu menjadi gangguan bagi kontinuitas prospek-prospek yang sudah berkesinambungan selama ini, ya. Jadi kontinuitasnya ya harus diutamakan. Kalau ini sudah digenggam, barulah prospek baru kita genggam pada tahap yang berikutnya. Dengan demikian maka kecenderungan menurun hilang, kestabilan terlapangkan, potensi meningkat tersediakan. Oke, paham? Sukses selalu. Para relasi, sahabat sonora, dimanapun Anda berada. Tidak juga lupa para warganet yang senantiasa setia menyimak channel FSA, channel Kang Singfat, dan juga channel Radio Sonora FM. Kami semua berharap apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi salah satu pedoman bagi langkah Anda mengarungi dunia bisnis dan menggolkan berbagai keberuntungan Anda. Kesuksesan Anda adalah kebahagiaan kami. Sukses selalu.